Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai insya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Fatirus samawati wal ard, wa ja'ilal dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqih. الذي أرسله رحمة للعالمين ليخرج الناس جميعا من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى. وصلى الله تعالى وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bihi ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, tentu pertama kali kita bersama-sama menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, dan kemungkinan di tempat yang lain dengan waktu yang berbeda, kita sampaikan puji syukur kita karena semua ini bisa terjadi juga tidak lain karena kehendak Allah, takdir Allah, dan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pertemuan Zoom ini menjadi catatan minimal niat baik kita untuk paham lebih baik lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, dan tentunya menjadi bahagian dari komitmen kita untuk insya Allah semakin meningkatkan iman dan keislaman kita. Pada kesempatan yang mulia ini, sengaja saya ingin memberikan pengantar dulu tentang satu topik yang saya yakin sudah sering kita bicarakan, tapi lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa mutakhir, peristiwa-peristiwa terakhir yang terjadi dalam dunia kita. Saya ingin memulai dengan beberapa peristiwa yang terjadi terakhir di dunia kita, termasuk di Amerika dulu ya. Pada tanggal 28 Desember tahun lalu, tahun 2022, ada satu think tank, satu institusi yang cukup bergengsi di Amerika, namanya The Brookings Institute. Jadi ini salah satu think tank atau institusi yang cukup prestigious ya, cukup terhormat di Amerika, itu merilis laporan tentang persepsi orang Amerika terhadap Islam dan terhadap orang-orang Islam. Jadi melakukan penelitian dari tahun ke tahun. Nah, pada tanggal 28 kemarin mereka merilis ya hasil polling mereka, hasil pertanyaan-pertanyaan mereka lemparkan kepada masyarakat Amerika tentang Islam. Dan ternyata alhamdulillah dibandingkan tahun 2016 lalu, mereka juga merilis hal yang sama. Di tahun 2016 itu hanya 58%, jadi hampir setengahnya, masyarakat Amerika itu memiliki pandangan negatif kepada Islam. Jadi 42, hanya 58 yang positif. Itu tahun 2016. Tapi tahun 2022 ini, pada tanggal 28 kemarin,
melakukan hal yang sama, ternyata sudah meningkat menjadi 78% orang Amerika yang memiliki pandangan positif kepada agama Islam dan orang-orang Islam. Ini sebuah berita yang sangat menggembirakan. Nah, tentu bagi kita yang hidup di tengah-tengah non-Muslim, setiap kali ada peningkatan persepsi seperti ini, tentu sangat menggembirakan, motivasi yang baik, karena tantangan terbesar kita adalah bagaimana merubah persepsi masyarakat di sekitar kita. Tapi 78 itu berarti masih ada sekitar 22% orang Amerika yang salah paham. Karena ini tantangan besar juga. Artinya apa? Bahwa alhamdulillah ada perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat Amerika dalam melihat Islam ini. Dan itu juga cukup signifikan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa bisa terjadi perubahan? Banyak jawabannya. Tapi salah satu di antaranya adalah karena keaktifan orang Islam atau komunitas Muslim di dalam mengambil bagian dari kehidupan publik di Amerika Serikat. Maka orang Islam itu ada yang jadi pebisnis, ada yang jadi educator atau pendidik, ada yang jadi budayawan. Bahkan sekarang ini sudah lumayan banyak orang-orang Islam yang mulai menjadi penghuni Hollywood misalnya, main film dengan jilbab itu. Dulu sangat asing sekali. Tapi yang terpenting adalah partisipasi publik orang Islam di dalam bidang politik. Ini yang paling menonjol. Ada pemilihan midterm atau jedah di Amerika. Ini kan kalau di Amerika itu kongresnya hanya 2 tahun saja. Jadi DPR-nya itu setiap 2 tahun ada pemilihan. Beda di Indonesia, begitu terpilih jadi DPR udah 5 tahun nih posisinya itu. Tapi di Indonesia kongres itu hanya 2 tahun. Jadi setiap 2 tahun ada pemilihan. Nah, pada pemilihan jedah atau 2 tahun kemarin, itu ada sekitar 83 orang Islam, 83 ya, orang Islam yang terpilih pada posisi-posisi publik. Ada yang jadi anggota DPRD, ada yang jadi anggota jadi hakim, ada macam-macam. Tapi ada 58 ya, 83 maksud saya, orang Islam yang terpilih pada posisi-posisi politik di Amerika Serikat beberapa bulan yang lalu. Nah, semua ini menunjukkan bahwa Islam semakin dipandang baik, semakin dilihat secara baik di Amerika Serikat. Nah, sayang sekali kemudian terjadi peristiwa yang kedua. Kalau yang tadi itu adalah peristiwa menggembirakan, ini ada peristiwa yang kedua lagi. Dan peristiwa itu adalah ketika tanggal 31, jadi tanggal 28 dirilis hasil tadi, tanggal 31 atau pas malam tahun baru, itu terjadi penyerangan kepada 2 anggota polisi di Bacok. Ada anak muda berkulit putih, umurnya baru 19 tahun, mengaku sebagai mu'alaf, membacok 2 anggota polisi di Times Square, di pusat kotanya New York gitu, pada tanggal 31 malam. Bisa dibayangkan ya. Pertama, Times Square itu adalah pusat kota dunia, bukan hanya kotanya New York saja sebenarnya, tapi pusat kota dunia. Pertama. Yang kedua, itu terjadi pada saat semua mata menuju kepada Times Square. Karena di sana terjatuh bola dunia itu kan, untuk menandai perpindahan tahun. Tiba-tiba, ada seorang anak muda, berkulit putih, umur baru 19 tahun, mengaku mu'alaf membacok 2 polisi di kota New York. Tidak meninggal polisinya, hanya kena luka di tangannya lah. Kira-kira begitu. Maka semua media keesokan harinya keluar headlines. Temanya media semua di keesokan harinya adalah extremist Muslim attack police officers, Muslim radicals. Pokoknya Muslim radikal, Islamic radicalism, macam-macam lah. Yang penting ada kata Islamnya. Kira-kira demikian. Maka buyar lagi tadi persepsi yang positif itu. Hanya karena serangan kepada 2 orang polisi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu peristiwa kedua yang terjadi. Dan itu terjadi pada saat semua mata tertuju kepada Times Square. Nah, baru pada hari Sabtu kemarin, terjadi lagi peristiwa yang lain, dan ini di Eropa. Persisnya di Swedia. Ada seorang politisi
yang radikal, katanya mengaku politisi dan memimpin hardliner ya, orang-orang yang radikal. Membakar Al-Quran, saya kira memang alasan yang konvensional yang selama ini selalu dikembangkan adalah karena gara-gara Al-Quran, maka Eropa terancam. Jadi peradaban Barat terancam gara-gara Al-Quran, maka Al-Quran harus dibakar. Maka dia pun membakar Al-Quran itu di depan kedutaan Turki. 2 hari kemudian diikuti lagi oleh seorang Belanda. Merobek-robek Al-Quran, kemudian dibuang dan diinjak-injak. Nah, Bapak Ibu sekalian, peristiwa-peristiwa ini kira-kira menjadi pelajaran kepada kita, pelajaran apa saja yang harus kita ambil sesungguhnya. Nah, ini sebenarnya akan banyak kita sedikit singgung pada pertemuan ini. Pelajaran apa saja yang kita ambil dari peristiwa ini? Dari persepsi yang mulai membaik, kemudian tiba-tiba ada peristiwa pembacokan oleh seorang yang mengaku mu'alaf kepada polisi, sampai kepada pembakaran Al-Quran, atau merobek-robek Al-Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa pelajaran yang kita ambil? Ada banyak sekali, tapi saya ingin membatasi kepada 5 poin saja. Yang pertama, kembali kita harus mengingatkan diri kita bahwa yang namanya Islamofobia itu adalah sesuatu yang real, yang nyata. Begitu ada upaya untuk memperbaiki persepsi orang kepada Islam ini, maka ada lagi yang berusaha untuk menentukan itu. Dan saya selalu mengulang-ulangi bahwa di tahun 2001 peristiwa 9/11 itu adalah upaya yang terdahsyat sebagai bagian dari upaya untuk meruntuhkan persepsi positif Islam di dunia Barat. Maka terjadilah WTC, serangan WTC ketika itu. Nah, jadi fobia itu nyata. Ketakutan kepada Islam, bahkan kebencian kepada Islam, kesalahpahaman kepada Islam ini sesuatu yang real dan nyata di dalam masyarakat. Tentu tidak saja di masyarakat Barat, tapi hampir di seluruh dunia. Nah, tentu yang pertama harus kita paham adalah apa sesungguhnya Islamofobia itu. Apa itu fobia? To be precise, atau persisnya, apa itu fobia? Jadi fobia itu adalah dalam definisi bahasa Inggrisnya irrational fear. Ketakutan yang tidak beralasan. Ketakutan yang di luar dari nalar. Ketakutan yang mungkin boleh diistilahkan ketakutan yang tidak memiliki dasar, tanpa dasar, kira-kira begitu. Nah, kalau saya sendiri memang di Amerika seringkali berhadapan dengan ketakutan-ketakutan ini yang ketika digali-gali, mereka tidak tahu alasannya kenapa takut gitu. Satu contoh misalnya, mungkin dulu Bapak dan Ibu sekalian masih ingat, di Amerika dulu itu ada pernah pastor, namanya Pastor Jones, dari Florida, atau Florida Utara, North Florida, ingin membakar Al-Quran. Dan dia publikasikan di mana-mana. Dia adalah pastor yang ingin membakar Al-Quran. Maka dia diberikan gelar The Burning Quran Pastor, atau pastor pembakar Al-Quran. Jadi suatu ketika diwawancarai sama televisi, kenapa kamu ingin membakar Al-Quran? Karena dia katakan, inilah sumber dari segala permasalahan. Syariah, Islamic law, atau hukum Islam, yang diterapkan oleh orang Islam itu adalah barbarik. Ya, barbar. Tidak beradab, kira-kira begitu, kejam. Ditanya oleh wartawan itu, did you ever read? Kamu sudah baca nggak Al-Quran itu? Ternyata Al-Quran ada di tangannya, tapi tidak pernah dibaca. Ditanya lagi, pernah nggak kamu ketemu dengan orang Islam? Tidak pernah ketemu orang Islam. Apalagi belajar Islam. Gitu. Tapi sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa Islam itu adalah sumber barbarisme. Kekerasan-kekerasan, barbar. Nah, inilah ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Nah, itu definisi daripada fobia itu. Atau misalnya contoh, dulu di New York itu ada satu proyek besar yang, dan sampai sekarang sebenarnya belum jalan, tapi diusahakan terus-menerus, untuk membangun masjid dekat Ground Zero. Maka dikenal masjid itu sebagai Ground Zero Mosque, atau Masjid Ground Zero, yang sebenarnya 2 blok dari Ground Zero. Nah, ketika masjid ini atau proyek pembangunan masjid ini mulai kemudian terbuka,
maka masyarakat begitu sangat ketakutan, bahkan benci sangat luar biasa, marah sangat luar biasa karena menyangka orang Islam akan membangun sebuah kayak monumen lah, monumen. Monumen kemenangan Islam melawan Amerika. Karena membangun masjid yang diistilahkan di ground zero. Padahal mereka tidak pernah melihat proyek itu. Yang mereka dengarkan bahwa proyek itu besar, 100 juta dolar dan sebagainya. 100 juta dolar di kota New York itu sebenarnya tidak terlalu besar. Apalagi kalau dekat di ground zero. Gitu. Ya tapi apapun itu, yang tumbuh kemudian adalah kemarahan, ketakutan yang tidak memiliki dasar. Nah, itulah yang disebut dengan fobia. Jadi orang yang Islamofobia itu adalah orang-orang yang marah, orang-orang yang takut, orang-orang yang khawatir, tapi tidak punya bukti dan tidak punya fakta, tidak punya foundation dasar gitu. Ya, irrational, kira-kira begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Islamofobia itu kan bukan sesuatu yang baru. Dan sering ini saya ulang-ulangi. Para nabi punya penantang-penantang. Ya, di saat ada Musa pasti ada Fir'aun. Ya, di saat ada Isa ada pemimpin Yahudi yang menentangnya. Di saat ada Ibrahim pasti ada Namrud. Demikian juga di saat Rasulullah SAW pasti ada Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Dan ini kemudian, nah ini dalam konteks Amerika dan Barat secara umum, Islamofobia juga bukan sesuatu yang baru. Kalau kita pelajari perang yang pernah melibatkan Amerika dan dunia Barat, Eropa khususnya, maka kita melihat bahwa semua itu tidak bisa dilepas dari fobia kepada Islam itu sendiri. Saya sebelum pandemi kebetulan diundang ke Austria, kemudian ke 9 negara sebenarnya, tapi salah satunya adalah Austria. Di Austria itu ada benteng pertahanan Eropa dulu. Disitulah negara Eropa bisa mengalahkan pasukan Islam. Di Austria, di Vienna. Dan bentengnya itu di atas bukit. Gitu. Nah, benteng ini diabadikan sedemikian rupa untuk menggambarkan bahwa Islam itu adalah ancaman kepada Eropa. Maka ada rasa takut itu. Dan ini dari dulu sebenarnya. Maka sering saya mengatakan bahwa Islamofobia itu jangan hanya dikaitkan karena Donald Trump jadi presiden di Amerika atau hanya WTC, bukan. Perang Irak-Iran pun itu membangun Islamofobia. Karena seolah-olah perang antara Irak dan Iran dulu itu, lihat orang Islam itu senangnya berperang. Amerika membantu Bin Laden di Afghanistan itu sendiri. Lalu kemudian terbangun persepsi di Amerika bahwa coba lihat orang Islam itu bisanya cuma berperang. Padahal mereka bantu juga. Kan begitu. Maka poin yang saya ingin sampaikan adalah jangan sampai kita berpikir bahwa Islamofobia itu baru. Tapi dari dulu bersifat historis. Ya. Yang pertama. Yang kedua, dan akan terjadi terus-menerus. Gitu. Jadi jangan kita pernah bermimpi bahwa dengan bergantinya seorang presiden, dari Donald Trump misalnya menjadi Biden, lalu kemudian nggak ada lagi Islamofobia di Amerika. Saya tidak pernah terlalu yakin hanya karena pergantian presiden, lalu kemudian akan hilang Islamofobia itu. Karena fobia itu sebuah persepsi tadi. Sebuah rasa gitu. Dan itu tidak akan berubah kecuali ada perubahan fundamental yang mendasar yang terjadi di dalam masyarakat gitu. Maka Islamofobia ini akan terus-menerus terjadi dan itulah kemudian faktanya dalam Al-Quran ketika Allah menggambarkan dengan continuous tense, dengan kata fi'lun mudhari' namanya dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran mengatakan begini, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kata yuriduna itu fi'lun mudhari'. Itu artinya continuous tense. Jadi bentuk kata yang berketerusan. Sekarang dan sampai akan datang, akan terus-menerus terjadi itu. Ada upaya-upaya untuk memadamkan cahaya Allah ini. Dan itu yang kita lihat terjadi. Dan oleh karenanya, pemahaman kepada Islamofobia seperti ini harus kita sikapi. Sikapnya bagaimana? Baca surah As-Saff. Yuriduna lidfi'u nurallahi biafwahim sampai akhir ayat. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Sampai akhir. Ya. Lalu kemudian apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, hendakkah saya sampaikan kepada kalian tijarah, transaksi
yang akan menjadikan kalian terselamatkan dari api neraka. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Maka jihad diperlukan. Tentu dalam konteks di Amerika adalah jihad untuk memperkenalkan Islam yang sesungguhnya. Bagi kami jihad besar adalah merombak persepsi yang salah tadi itu. Maka setiap kali ada upaya-upaya untuk merusak wajah Islam seperti ini, kita anggap sebagai tantangan besar untuk kita hadapi dengan jihad. Gitu. Nah, ini harus kita lakukan. Jadi itu yang pertama yang penting sekali untuk kita sadari dengan pembakaran Al-Quran ini, bahwa memang Islamofobia ini akan terus-menerus terjadi, dan nanti tentunya akan kita jelaskan kenapa penting, kenapa harus terjadi Islamofobia itu, kenapa kok Allah itu tidak ya sudah menutup saja kemungkinan fobia itu terjadi, supaya dakwah ini lancar-lancar saja gitu. Akan ada hikmahnya semuanya. Nah, ini yang pertama harus kita pelajari. Yang kedua tentu adalah Bapak dan Ibu, bahwa dari pengalaman 3 peristiwa tadi itu ya, dari pengumuman bahwa sudah mulai berubah persepsi yang baik kepada Islam, kemudian pembacokan kepada polisi, sampai kepada pembakaran kepada Al-Quran. Pelajaran lain yang kita pelajari di sini adalah bahwa Islam itu selalu ditempatkan dengan tempat yang kemudian tidak adil, unfair, tidak fair. Satu contoh ini, ya, saya kebetulan ya, salah satu tugas saya di kota New York itu adalah chaplain. Chaplain itu adalah penasehat spiritualitas gitu ya, yang biasa ditugaskan di rumah sakit dan tempat-tempat yang lain. Jadi saya punya akses kepada pasien, orang-orang yang sakit. Nah, kebetulan yang membacok polisi kemarin di Times Square itu, yang berumur 19 tahun tadi itu dimasukkan ke sebuah rumah sakit di kota New York, dan saya punya akses untuk bisa menjenguknya gitu. Jadi ketika saya sudah baca di media bahwa dia dirawat di sebuah rumah sakit di kota New York, saya datangin anak muda itu. Saya tanya, "Are you really a Muslim? Kamu memang Muslim ya?" Dia katakan, "Iya." Lalu saya tanya, "Kamu belajar Islamnya dari mana?" Dia katakan, "Dari internet." "Sudah baca Al-Quran?" "Iya, baca sendiri," katanya. Dan banyakkan dari internet pula. Saya katakan, "Pernah nggak ketemu dengan seorang imam atau Muslim scholar?" Nggak pernah. "Tapi kamu yakin masuk Islam?" Dia bilang, "Iya, waktu masuk Islam di masjid." Benar, dia pernah bersyahadat gitu. Tapi dia tidak pernah belajar Islam, tidak pernah membaca Al-Quran secara serius, apalagi belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam. Saya tanya, "Kapan masuk Islamnya?" Dia katakan, "Baru bulan Agustus tahun kemarin ini, tahun 2022 ini." Jadi bayangkan ya, seorang anak berumur 19 tahun masuk Islam di bulan Agustus, terus bulan Desember sudah dikategorikan sebagai ekstremis Muslim, Muslim yang ekstrim. Saya tidak tahu dari mana sumbernya tuduhan itu. Tapi itu yang terjadi. Tapi yang paling tidak adil lagi adalah pada malam itu, di tahun baru, malam tahun baru, selain penyerangan di Times Square, ada 3 penembakan massal yang terjadi di Amerika. Karena di Amerika hampir setiap hari ada penembakan, pembunuhan. Terjadi di 3 tempat penembakan massal. Dan ada 3 orang yang meninggal dunia. Ada 2 peristiwa di Georgia, ibu kotanya Atlanta di sana, dan 1 lagi di Florida. Tapi anehnya, yang dikaitkan dengan agama itu hanya yang terjadi di Times Square. Karena seorang yang melakukan itu mengaku mu'alaf. Maka terjadilah kata-kata Islamic extremism, ya, radikal Muslim gitu. Sementara penembakan yang sampai mengambil nyawa orang itu, membunuh, tidak ada agama yang disebut gitu. Inilah ketidakadilan. Dan ini betul-betul sangat menguji kesabaran kita sesungguhnya. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, mungkin pertanyaan terbesar di sini, kenapa kok kita diperlakukan secara tidak adil itu? Kenapa orang-orang ini kok selalu melakukan hal seperti itu, tidak adil kepada agama ini? Ada kemiskinan terjadi di sebuah tempat Islam, ada diskriminasi kepada wanita Islam lagi, ada kezaliman termasuk pemerintah kepada rakyatnya sendiri, Islam lagi yang dituduh. Ada kebodohan, Islam lagi yang dituduh. Ketidakmajuan, tidak ada sains teknologi, Islam lagi yang dituduh gitu. Macam-macam lah. Kenapa sampai bisa terjadi seperti itu?
penyebabnya salah satu yang terpenting adalah karena kita sendiri. Saya selalu mengatakan bahwa kita umat Islam ini perlu banyak bercermin. Makanya Al-Quran itu kan sebenarnya mengingatkan kita. Dan ini peringatan yang sangat pedis, tapi serius. Apa kata Al-Quran? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Itu kan kita ditempeleng sebenarnya itu. Artinya apa? Orang berani memperlakukan kita secara tidak adil, penyebab terutama adalah karena kita, umat Islam. Bagaimana? Pertama adalah hilangnya izzah. Kita tidak pernah merasa mu'taziz. Kita tidak pernah merasa mulia dengan agama. Ada beda dengan cepat emosi dan mulia. Kalau kita betul-betul merasa mulia dengan agama ini, maka tentu kita akan ambil agama ini dengan sungguh-sungguh. Dalam segala aspek kehidupan kita. Kita bisa marah-marah. Kita bisa berteriak-teriak. Tapi benar nggak kita ambil agama ini secara serius? Karena terkadang sendiri kita nggak merasa mulia dengan agama ini. Dan salah satu penyebab terutama kenapa kita tidak merasa mulia dengan agama ini adalah karena kita sudah terjangkiti penyakit wahan itu. Wahan, hubbud dunya, wa karahiyatul maut. Nah tentu yang kedua penyebabnya karena tersobek-sobeknya ukhuwah Islamiyah di kalangan umat kita ini. Ya. Kalau saya itulah Bapak dan Ibu sekalian, perlakuan kepada agama kita ini penyebabnya karena kita, tapi juga karena orang lain seringkali, mohon maaf, hypocritical, munafik di dalam menyikapi banyak hal. Termasuk konsep-konsep yang disebut sebagai value nilai. Ya, nilai kebebasan, toleransi. Ya. Terkadang orang menjunjung tinggi yang disebut kebebasan dan toleransi misalnya, kalau kebebasan dan toleransi itu serving their interest, untuk kepentingan mereka. Saya kasih contoh ya. Bayangkan, sekiranya Qatar kemarin di kejuaraan Piala Dunia sepak bola itu, melarang wanita datang atau masuk ke Qatar tanpa memakai jilbab. Seandainya ya. Seandainya Qatar sebagai negara muslim mengatakan begini, wanita yang tidak memakai jilbab dilarang masuk Qatar. Kira-kira bagaimana dunia akan berteriak? Tidak toleransi, tidak ada kebebasan, dan lain sebagainya. Ya pokoknya ekstremis, radikal, macam-macam akan dituduhkan. Tapi coba lihat Prancis. Wanita-wanita yang memakai jilbab banyak yang diganggu. Hak-hak wanita yang kemudian memakai pakaian muslimah dilihat justru ancaman gitu. Jadi terkadang kebebasan dan konsep-konsep yang bagus itu ditinggikan, ya diangkat sedemikian rupa kalau masih sesuai sejalan dengan keinginan. Ini kemunafikan yang terjadi dan itu yang kemudian menjadikan agama kita ini sering diperlakukan secara tidak adil oleh mereka. Unfairly. Bapak dan Ibu sekalian, ini tentu hal kedua yang harus kita ingat bahwa kita harus merubah ini. Ketidakadilan dunia kepada agama kita harus kita rubah. Dan perubahan itu harus dimulai dari diri kita. Dengan mengambil agama ini secara serius, kita bangga dengan agama ini, kita mulia dengan agama ini, jangan lagi setengah hati ya di dalam memegang atau mengambil agama ini. Karena kesetengah hatian kita ini kemudian dipakai alasan, fondasi, ya, batu loncatan bagi mereka untuk memperlakukan kita secara tidak adil, unfairly. Peringatan yang ketiga dari peristiwa-peristiwa tadi itu adalah bahwa terkadang fobia terjadi ini, itu memang Allah pasti mentakdirkan untuk sebuah tujuan, ada hikmahnya. Hikmah terpenting dari itu adalah peringatan bagi kita semua. Peringatan pertama untuk apa? Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita untuk mengenalkan Islam yang sesungguhnya? Dan saya mengistilahkan mengenalkan ini kan bukan menceramahkan, tapi bagaimana memperlihatkan Islam kepada teman-teman kita di sekitar kita, non-muslim itu. Maka ketika kita melihat ada perilaku-perilaku yang marah, yang membenci agama ini, seharusnya kita harus bertanya pada diri kita, what we have done, apa yang sudah kita lakukan untuk merubah persepsi yang menjadikan mereka marah itu. Untuk merubah cara berpikir mereka, apakah kita sudah melakukan dakwah secara benar? Pertama. Nah, yang kedua tentunya adalah, Bapak dan Ibu sekalian, kita diingatkan ya bahwa
di dalam kita mendakwahkan ajaran agama kita ini kan kerap kali pertama metodenya perlu diperbaiki. Makanya Al-Quran itu penekanannya ada pada bil hikmah itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu. Kalau ud'u itu sudah pasti kewajiban. Kalau ada orang Islam yang merasa tidak wajib berdakwah, dia salah faham dalam keislaman. Karena Rasulullah mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ud'u itu kata perintah, fi'il amar, kewajiban. Tapi kewajiban ini kan harus dilakukan secara benar. Maka Allah mengikat dengan kata-kata bil hikmah itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Terkadang kita berdakwah tidak mengajak tapi mengusir. Karena dakwah itu kan ajakan gitu, ajakan. Nah, ketika kita mengajak orang, maka ada persuasi yang terjadi di situ. Kita menumbuh suburkan rasa simpati gitu. Nah, kalau dari awal kita sudah nakut-nakutin orang, sudah sangar, orang sudah sakit telinga mendengarnya, maka tentu kita salah dalam mendakwakan agama ini. Tapi ada yang lebih urgent lagi sebenarnya, kesalahan dalam berdakwah itu. Apa itu? Ada dua kemungkinan. Dakwah dalam Islam itu kan selalu ilallah itu. Ud'u ilallah, dakwah ilallah. Tapi terkadang justru dakwah kita bukan kepada ilallah. Ilallah itu dalam arti juga kita berdakwah karena Allah dan dengan kekuasaan dengan qudra Allah, ya, kuasa Allah gitu. Bukan karena kuasa kita. Maka jangan sampai ada perasaan Superman di dalam mendakwahkan agama kita ini. Kita merasa kita pintar, kita merasa kita menguasai agama ini, kita bisa mendakwakan agama ini, kita jangan sampai ada perasaan itu. Nah, tentu yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya. Jangan sampai ada self-interest. Dakwah ilallah bukan dakwah ilan nafs. Bukan dakwah untuk kepentingan diri sendiri. Maka jangan sampai karena kita merasa kitalah, dan jangan sampai juga karena tujuan untuk kita. Dua-duanya bisa menjadi pengrusak dalam upaya untuk kita mendakwakan agama kita ini. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, saya ingatkan lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung hidupnya, justru di akhir-akhir hayatnya, yang seharusnya beliau itu sudah berhasil lah. Allah menurunkan ayat surah dalam Al-Quran itu, idza jaa nasrullah, ketika kemenangan telah datang, ya. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu sudah melihat, itu fi'il madhi, wahai Muhammad, kamu sudah melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini. Afwajan. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dan memujilah kepada Allah. Jangan memuji diri sendiri, tapi glorify Allah. Tinggikan, besarkan Allah. Ya. Maka jangan sampai kita ini terkadang belum berhasil pun sudah merasa kita semuanya melakukan itu. Padahal Rasulullah jelas-jelas itu. Fathu Makkah sudah terjadi. Ya, beliau sudah diterima sebagai pemimpin di Madinah gitu. Bahkan di semenanjung Arabia sudah menjadi pemimpin. Anggaplah sudah menjadi presiden, sudah menjadi raja, tapi diingatkan, ingat. Fasabbih bihamdi rabbika. Tapi yang lebih penting, wastaghfirh, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena sehebat-hebat apapun, jangan sampai masih ada kekurangan-kekurangan. Rasulullah tentu sempurna karena ada penjagaan Allah. Tapi kenapa Allah menyuruh Rasulullah untuk beristighfar? Untuk pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita ini baru membangun satu pesantren, baru membangun satu masjid, atau baru ngajak ceramah di sana-sini, sudah merasa kita sudah selesaikan semua tugas dakwah kita secara baik. Fasabbih, wastaghfir. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat tantangan yang ada di sekitar kita ini, termasuk Islamofobia, kemarahan, ketakutan, ini jangan sampai peringatan kepada kita semuanya bahwa ada hal-hal yang salah dalam kita mendakwakan agama. Ini yang ketiga yang perlu kita pelajari. Nah, tentu yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, adalah kita harus melihat Islamofobia ini sebagai bagian dari kemungkaran. Challenges. Ya. Dan kemungkaran ini kan, fobia itu jangan dianggap hanya di kalangan orang non-Muslim saja. Mohon maaf ya, ada orang Islam mengaku Muslim, tapi lebih fobia kepada agama ini daripada non-Muslim.
Kadang ada non-Muslim itu tidak terbuka merendahkan agama ini karena masih ada penghormatan. Minimal secara sosial, menghormati temannya, kira-kira begitu. Saya ini kan aktif di interfaith, dialog antar agama. Saya belum pernah mendengarkan di hadapan saya ketika berkumpul dengan non-Muslim itu menjelek-jelekan Islam. Tapi sering saya mendengarkan atau membaca atau melihat atau di YouTube atau di media sosial ada orang Islam justru memburuk-burukkan Islam. Ini sangat disayangkan sekali. Maka fobia itu adalah kemungkaran yang harus kita selesaikan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 cara yang diberikan kan. Man ra'a minkum mungkaran, falyughayyir. Siapa yang melihat kemungkaran, robalah kemungkaran itu. Ya. Pertama, biyadihi, dengan tangannya. Apa tangan itu? Tentu ada kekuasaan, ada otoritas. Maka di sini kemudian pemerintah Islam ini seharusnya bersuara gitu. Ya syukurlah bahwa Presiden Turki Erdogan sudah bersuara, kemudian Perdana Menteri Malaysia sudah bersuara, alhamdulillah Kementerian Luar Negeri Indonesia juga sudah bersuara dan banyak sekali pemerintah yang sudah menyuarakan. Ada otoritas ini. Jadi jangan sampai pemerintah Islam itu diam saja ketika Islam diburuk-burukkan gitu. Karena berarti tidak menjalankan amanah yang Allah berikan kepada mereka dengan yadun, dengan kekuasaan, dengan otoritas ini. Untuk menumpas kemungkaran atau menghalangi kemungkaran untuk lebih membesar lagi. Yang kedua, bilisanihi, dengan lisan. Saya kebetulan hari ini, hari Jumat di kota New York, khutbah Jumat tadi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi setiap Jumat terakhir setiap bulan itu, jadwal saya khutbah Jumat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya sampaikan kepada teman-teman Muslim, diplomat Muslim kita di PBB, bahwa Anda memiliki kewajiban untuk memerangi kemungkaran dalam bentuk Islamofobia ini dengan lisan. Nah, diplomasi itu. Harus menjelaskan kepada teman-teman yang non-Muslim bahwa cara mereka memandang Islam, cara mereka memperlakukan Islam, dan termasuk cara mereka mendefinisikan beberapa konsep kehidupan, itu salah gitu. Termasuk nanti kita akan bicarakan tentang kebebasan gitu. Apakah bebas itu bisa menghina, apakah bebas itu bisa mencaci, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini yang harus kita sadari dengan peristiwa-peristiwa ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tentu sebelum yang terakhir sekali ya, biar kita ada dialog, adalah kita mendapati bahwa pembakaran Al-Quran dan pelecehan kepada agama termasuk kepada nabi-nabi dan rasul, termasuk kepada Rasulullah SAW. Beberapa waktu lalu Rasulullah itu digambarkan di Denmark dengan sorban yang katanya ada bom waktu di dalamnya gitu. Bayangkan ya bagaimana Rasulullah SAW yang maksum, yang dijaga oleh Allah, yang kita hormatin, kita muliakan, direndahkan sedemikian rupa. Salah satu justifikasi atau pembenaran yang biasa mereka pakai adalah apa yang disebut dengan freedom of expression. Kebebasan berekspresi. Tapi apakah kebebasan itu tidak ada batasnya? Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi masalahnya begini memang. Di dunia barat, oh, saya termute ya. Kedengaran apa enggak? Suara saya ada. Ada yang mengatakan saya termute. Mungkin saya kedengaran enggak? Kedengaran kan? Oke. Berarti yang nulis message ke saya itu yang ada masalah. Apakah memang kebebasan itu tidak punya batas? Bapak dan Ibu, dilema orang Barat dalam memahami kebebasan itu adalah karena bukan freedom. Beda antara freedom dan liberalism. Orang Barat itu terkadang ya memakai faham liberalisme, liberal, dan difahami sebagai kebebasan. Kebebasan yang tidak punya batas itulah liberal. Liberal itu nggak mau diikat apa-apa. Padahal kita orang Islam itu sadar betul bahwa agama itu datang untuk membatasi kita, membatasi dalam arti positif. Makanya Al-Quran mengatakan, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Dan yang demikian itulah batas-batas Allah. Jangan melampaui batas itu. Itulah fungsi agama.
Maka di dalam kita bebas ini itu juga ada batas-batasnya. Batasnya kapan kita terbatas dalam kebebasan? Ketika kebebasan itu sudah mulai menginjak-injak moralitas, termasuk merampas hak orang lain. Supaya lebih jelas saya kasih satu contoh saja. Saya bebas untuk ngomong. Dan saya termasuk orang yang tidak bisa dibungkam. Tidak ada yang bisa membungkam saya. Tapi ketika omongan saya ini sudah tidak bermoral karena menghina orang, menyakitin orang, maka berarti saya bukan bebas lagi di situ. Itu bukan kebebasan, itu adalah kezaliman. Maka terkadang kita ini merasa bebas, tapi ternyata kita zalim. Ini yang perlu para diplomat kita sampaikan kepada diplomat barat itu. Bahwa kalian itu bukan bebas, kalian itu zalim. Kalian itu kalau mau bebas, itu ada tanggung jawabnya. Dalam agama Islam itu jelas kan? Kalau kita bersyahadat saja, la ilaha, kalau kita berhenti sampai di situ, itu berarti kita bebas, sebebas-bebasnya, tidak ada batas. Tapi kan Allah sampaikan, illallah. Illallah, la ilaha, bebas, itu liberal di situ. Tapi ketika ada illallah, maka ada tanggung jawab gitu. Maka kebebasan tanpa tanggung jawab itu akan mengantar kepada pelanggaran moral. Dan itulah terjadi kezaliman kepada hak orang. Hak orang untuk dihormatin, hak orang untuk dimuliakan, ternyata kita rendahkan atas nama kezaliman. Itu karena apa? Salah paham dalam memahami konsep kezaliman itu. Saya akhiri dengan satu hal yang masih salah dipahami oleh teman-teman kita di dunia Islam. Tentang resolusi PBB. Resolusi PBB tentang Islamofobia. Wah, semua kita gembira sekali kan? Waktu Imran Khan masih menjadi Perdana Menteri Pakistan, beliau kemudian mensponsori resolusi di PBB tentang Islamofobia atau melawan Islamofobia. Dan itu lolos, ya, didukung oleh negara-negara OKI. Tapi Bapak dan Ibu, sebuah resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, apalagi kalau di sidang majelis umum namanya, ya, sidang majelis umumnya, bukan di Security Council, bukan Dewan Keamanannya, sebuah resolusi yang tidak ditindaklanjuti itu hanya menjadi file saja, catatan saja. Oleh karena itu, tantangan bagi semua negara Islam dan negara-negara yang lain untuk menindaklanjuti resolusi itu. Dalam bentuk apa? Dua hal. Atau minimal satu hal. Perundang-undangan yang jelas. Misalnya di Indonesia. Apa undang-undangnya kalau ada orang yang mencaci maki Al-Quran? Apa undang-undangnya kalau ada orang yang misalnya menghina Rasulullah? Apa undang-undangnya kalau misalnya ada yang macam-macam lah, apa saja? Ya. Ada enggak tindak lanjut? Kalau tidak ada tindak lanjutnya, berarti itu hanya seremonial semata. Saya sangat gembira sekali melihat bahwa kemarin Perdana Menteri Kanada ya itu sudah mengangkat special envoy, semacam dubes begitu khusus untuk melawan Islamofobia di Kanada gitu. Seorang wanita muslimah pakai jilbab rapi, alhamdulillah, diangkat menjadi duta besar. Khusus tugasnya memberantas atau melawan Islamofobia di Kanada. Nah, ini negara Kanada ini, non-muslim, tapi sudah punya tindak lanjut dari resolusi PBB. Bagaimana Indonesia, bagaimana Mesir, bagaimana negara-negara lain, ada enggak tindak lanjut? Nah, itu pertanyaan besar begitu. Kalau tidak, maka resolusi PBB itu hanya menjadi catatan-catatan biasa saja. Akan menjadi tumpukan dari catatan yang sudah banyak resolusinya di PBB itu. Sama dengan resolusi-resolusi yang pernah diambil untuk teman-teman kita di Palestina. Tidak ada yang bisa dilakukan karena tidak ada follow up, tidak ada tindak lanjutnya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf cukup lama juga, hampir sejam saya berbicara, tapi mudah-mudahan ada poin-poin yang bisa diambil. Tapi intinya adalah pembakaran Al-Quran ini sesuatu yang insya Allah memang menyakitkan ya, menyakitkan. Karena kita orang Islam ini kan kalau sesuatu yang kita muliakan direndahkan, disakiti, pasti sakit hati kita. Kalau hati kita ini tidak merasakan apa-apa, ada sesuatu yang salah dengan hati kita itu. Masa Al-Qur'annya direndahkan, ya, nabinya dicaci maki, direndahkan, malah dia senang-senang saja gitu. Biasa-biasa saja. Ya tolong diperiksa dulu hatinya itu, jiwanya. Masih beriman nggak kita kepada Rasulullah, kepada Al-Quran. Walaupun demikian, kita sakit hati, tapi tidak perlu melakukan hal-hal yang kemudian merusak.
Karena itu juga bukan ajaran agama kita. Maka mari kita hadapi semua ini dengan bil hikmah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi dan terima kasih atas kehadirannya. Saya akan buka ya kesempatan untuk diskusi tanya jawab dan silahkan di unmute. Silahkan Abu Ali dulu pertama angkat tangan. Di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Satu pertanyaan dan satu saran. Dr. Yusuf Kardawi bilang ad-dinu ilmun, al-ilmu dinun. Pertanyaan Abu Ali kepada Ustadz, sekarang terkenal dengan istilah propaganda. Apa yang dimaksud propaganda ya Ustadz? Dalam misalnya untuk untuk menjatuhkan Islam dan umat Islam ada bahasa propaganda. Nah, saya tidak mengerti apa itu propagandanya. Nah, saran, sekarang dunia online begitu banyak. Saran saya, Yayasan Nusantara ini yang begitu hebat, bisa memberi tawaran belajar online pakai paket, misalnya paket akhlak 20 kali pertemuan atau 10 kali pertemuan. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira propaganda kan dari kata propagate to propagate, artinya menyampaikan atau mempropagasi lah kira-kira begitu ya, propagations dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi propaganda. Jadi semacam mengkampanyekan lah kira-kira begitu. Jadi walaupun kata propaganda ini kan kerap kali berkonotasi negatif ya, propaganda. Nah, jadi propaganda itu masuk misalnya disebutkan dalam Al-Quran tadi itu yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan. Dalam bentuk apa? Propaganda. Propaganda yang dipakai propaganda yang propaganda yang propaganda dalam hal ingin memadamkan cahaya Allah di sini adalah bentuk memakai wasilah-wasilah yang disebutkan tadi, media sosial, internet, macam-macam itu. Nah, itulah afwah, mulut-mulut mereka gitu. Nah, mengenai usulan tadi itu ya itu boleh saja, walaupun kan kita semua itu dalam bekerja masing-masing punya prioritas dulu. Kebetulan kami di Nusantara Foundation ini sedang betul-betul berpikir ya bagaimana bisa mewujudkan pondok pesantren yang sedang kita perjuangkan sekarang ini, sehingga memang kita belum ada langkah-langkah yang lain yang bisa kita lakukan, termasuk apa yang diusulkan tadi, ada semacam kelas online. Nanti mungkin di masa-masa akan datang kita lakukan. Walaupun sekarang ini ada beberapa program Nusantara Foundation yang bisa termasuk kajian-kajian ini, walaupun saya pribadi karena banyak sekali tanggung jawab yang lain terputus dari pelajaran tafsir yang pernah saya mulai dulu. Tapi mudah-mudahan saya bisa kembali lagi dan bisa kita lanjutkan. Tapi ada beberapa kajian yang lain, termasuk khususnya kepada anak muda dan anak remaja kita yang mau ikut kajian remaja Nusantara, tapi dalam bahasa Inggris. Saya kira ini bagus ya. Anak-anak kita dimotivasi ikut sekarang ini berlanjut, setiap Sabtu pagi waktu Indonesia jam 8, itu ada kajian Islam khusus remaja oleh Nusantara Foundation, tapi dalam bahasa Inggris. Kenapa bagus bagi anak-anak kita? Selain Islamnya, ilmunya, juga bahasa, bisa belajar mendengarkan dan bisa berdiskusi langsung dengan guru-guru yang memang lisannya atau lidahnya berbahasa Inggris gitu. Saya kira itu, Abu Ali, terima kasih atas masukannya dan pertanyaannya sekaligus. Silakan Syarif Muhammad.